Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alhamdi, NIM 2014020024. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang psikolinguistik yang ditinjau dari segi pengertiannya, dari segi tujuan atau fungsinya, kemudian subdisiplin psikolinguistik itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik ini diambil dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Nah, seperti kita ketahui, kedua kata tersebut masing-masing ia merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu. Nah, secara umum, psikologi ini sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Nah, sedangkan linguistik adalah disiplin ilmu yang mendeskripsikan struktur dari bahasa, termasuk di dalamnya tata bahasa dan sistem bunyi. Nah, sedangkan kalau digabung psikologi dan linguistik, yaitu psikolinguistik, itu merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu saat ia berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tujuan psikolinguistik. Nah, tujuan dari psikolinguistik ini adalah untuk mencari tahu suatu teori bahasa yang secara linguistik itu bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik ini mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh, digunakan, dan diaplikasikan pada waktu bertutur atau berbicara, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat penuturan itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi psikolinguistik. Nah, ada beberapa fungsi psikolinguistik ini. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dalam berbahasa. Yang kedua yaitu menjelaskan bahasa secara psikologi dan linguistik. Yang ketiga yaitu berbahasa melahirkan pengalaman, itu fungsinya. Yang keempat yaitu menghubungkan bahasa dan otak. Yang kelima yaitu menganalisa kesalahan pengucapan. Yang keenam yaitu menghubungkan bahasa dan pikiran. Yang ketujuh yaitu mengetahui fungsi memori otak. Dan yang ke-8 yaitu mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama. Dan yang ke-9 yaitu mencari suatu teori bahasa. Adapun subdisiplin psikolinguistik. Nah, disiplin psikolinguistik ini telah menjadi bidang ilmu yang sangat-sangat luas dan kompleks. Nah, psikolinguistik ini telah berkembang pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin psikolinguistik itu sendiri. Nah, diantaranya yaitu adalah ada yang dinamakan dengan psikolinguistik teoritis. Nah, subdisiplin ini itu membahas tentang teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa. Misalnya dalam rancangan fonetik, rancangan pemilihan kata, atau rancangan sintaksis, serta rancangan dari intonasi yang akan kita ucapkan. Nah, selanjutnya itu ada psikolinguistik perkembangan. Nah, subdisiplin ini berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun pemerolehan bahasa kedua. Nah, subsidi ini mengkaji pemerolehan fonologi, proses pemerolehan semantik, dan proses pemerolehan sintaksis secara berjenjang, bertahap, dan terpadu. Nah, yang ketiga yaitu psikolinguistik sosial. Nah, subdisiplin ini itu berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa. Bagi suatu masyarakat, bahasa itu bukan hanya sekedar identitas sebagai ini merupakan dari warga sini, ini merupakan dari warga sini, bukan, tapi lebih dari itu, lebih dari sekedar identitas saja. Ia bahkan merupakan, kita bisa merasakan suatu ikatan batin yang ketika seorang itu berbicara, kita bisa merasakan aspek sosial yang ada pada orang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu psikolinguistik pendidikan. Nah, subdisiplin ini yaitu mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Nah, umpamanya peranan bahasa dalam pengajaran membaca, pengajaran kemahiran dalam membaca, dan kemampuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam proses memperbaiki kemampuan dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan. Nah, selanjutnya itu psikolinguistik neurologi.
Nah, subdisiplin ini yaitu mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Nah, ada selanjutnya subdisiplin dari psikolinguistik yaitu psikolinguistik eksperimen. Nah, subdisiplin ini meliputi dan melakukan eksperimen dalam sebuah kegiatan bahasa dan berbahasa pada suatu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain. Nah, yang terakhir yaitu psikolinguistik terapan. Nah, subdisiplin ini itu berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan subdisiplin psikolinguistik yang telah dijelaskan di atas tadi. Yang termasuk subdisiplin ini ialah seperti psikologi, linguistik, peraturan, dan pemahaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.